Podcast Cerdas, podcast untuk mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam unggul, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tessa Melasari. Saya di sini akan memandu acara pada UNW Podcast yang akan tayang di channel YouTube UNW TV. Jadi untuk acara podcast pada hari ini, kita akan kedatangan narasumber yang spesial, yaitu Pak Abdul Rahman M.Com. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Siap. Alhamdulillah. Jadi di sini Pak Abdul adalah dosen tetap dari Prodi Teknik Informatika Universitas Ngudi Waluyo, dan beliau juga sebagai Kepala Divisi Labcom Universitas Ngudi Waluyo. Tapi tidak hanya sebagai dosen ya Pak di sini ya? Ya, betul. Pak Abdul di sini juga sebagai content creator YouTube yang di situ lebih menjorok ke pendidikan, seperti itu Pak? Ya, betul. Oh, jadi mungkin dari sini bisa dijelaskan atau mungkin bisa diceritakan perihal YouTube-nya, dari channel YouTube-nya Pak Abdul itu perihal apa? Oke, terima kasih Mbak Tessa atas pertanyaannya. Di sini saya sebagai dosen teknik informatika, dan untuk mendukung tentang pembelajaran terutama saat ini pandemi ya, jadi saya untuk inisiatif membuat konten ya, konten kreator terutama terkait dengan video, di mana video itu pembelajaran yang efektif untuk pembelajaran yang sifatnya praktikum. Maka dengan itu saya mulai tahun 2013 sudah membuat konten tersebut ya. Di dalamnya ada tutorial, terus ada panduan, terus ada lagi terkait dengan langkah-langkah ya atau prosedur dalam mata kuliah yang ada di dalam teknik informatika gitu. Dan setiap mahasiswa juga saya sarankan untuk mempelajari secara mendalam ya terkait dengan materi yang saya sampaikan di kelas maupun secara daring, sehingga nanti mahasiswa memiliki output ya, keterampilan yang memadai gitu. Terus karena berjalan ya waktunya, jadi selain saya memberikan konten tersebut, di situ juga saya berinisiatif untuk mendaftarkan bagaimana ya konten itu juga bisa mendapatkan income ya, terutama bermitra dengan Google. Akhirnya di tahun kira-kira sekitar 2015 saya daftarkan, dan akhirnya alhamdulillah disetujui ya untuk konten itu bisa mendapatkan income ya, dengan adanya iklan-iklan yang diberikan dari Google ke konten yang saya buat gitu, Mbak Tessa. Oke, jadi berarti itu inisiatif gitu pertama Pak? Iya, betul. Bisa mendapatkan income? Iya, betul. Oke, jadi lebih menjorok ke pendidikan seperti itu, dan bisa membantu mahasiswa lebih mendalami? Iya, betul. Oke, untuk perihal penghasilan income itu dari produk website sendiri, prosesnya itu bagaimana Pak? Ya, kalau untuk website banyak ya sekarang untuk teknologinya ya dalam membuat website ya. Kalau kita pelajari di teknik informatika mulai dari manual ya. Jadi kalau masuk mahasiswa di Prodi Teknik Informatika Ngudi Waluyo itu akan mendapat mata kuliah khusus ya terkait dengan web itu, yaitu salah satunya ada basis data, pemrograman web, dan web semantik. Di sana mereka akan dibekali bagaimana cara membuat website yang secara manual. Akan tetapi sekarang juga terbantu dengan teknologi yang baru ya, yaitu dengan teknologi framework ya. Jadi orang ya atau kita bisa membuat website tanpa adanya membuat coding atau membuat secara manual gitu. Nah, setelah itu nanti ketika sudah membuat website itu dengan konten ya, dengan konten yang kita buat, contohnya mungkin tentang wisata, tentang lowongan kerja, atau tentang terkait dengan pendidikan, itu nanti bisa berpotensi untuk didaftarkan ke Google. Tapi di sini ada tahapannya ya, jadi tidak bisa langsung disetujui. Nah, untuk tahapan itu seperti halnya terkait dengan sebuah di pendidikan di Universitas Ngudi Waluyo ya. Jadi ada semacam reviewnya, ada seleksinya ya. Jadi tidak
tidak langsung diterima gitu, ada seleksinya sendiri ya, terutama terkait dengan plagiat dari kontennya ya, terus dari hak kita yang kita pakai itu tidak sembarang kita pakai itu. Biasanya untuk mendapatkan income ya yang bermitra dengan Google dibutuhkan website itu harus berumur 6 bulan ya, itu minimal 6 bulan ya. Kalau sudah berumur 6 bulan itu baru masuk tahap untuk direview. Nah setelah itu kita menunggu untuk tahapan reviewnya tuh sampai mungkin untuk penilaiannya bisa 1 minggu sampai 1 bulan, nanti ditolak atau tidaknya gitu. Nanti kalau sudah diterima, kita akan meneruskan ke aplikasi selanjutnya, yaitu namanya Google AdSense ya. Nah Google AdSense di sini akan menampung program-program yang ada di Google, contohnya dengan membuat konten di website ya. Website itu kalau untuk saat ini ya bisa kita menggunakan aplikasi Blogger, bisa menggunakan WordPress, atau yang mungkin pernah dipelajari di perkuliahan pakainya PHP MyAdmin, terus ada lagi yang CI dan lain-lainnya. Itu bisa menggunakan seperti itu ya. Nah itu nanti masuk di situ. Selain itu juga Google AdSense juga menambahkan produk lain seperti tadi ya, YouTube ya. YouTube juga nanti masuk di Google AdSense gitu. Nah, secara awamnya Google AdSense itu merupakan akun rekening ya, akun rekening. Ya, jadi nanti kalau kita mendapatkan income yang masuknya ke Google AdSense terlebih dahulu, termasuk yang YouTube tadi gitu. Nah, karena Google juga bermitra dengan penyedia iklan ya, maka di sini ada persentasenya, pembagian hasilnya ya. Ya, untuk iklan yang sifatnya konten itu kita akan mendapatkan 68% ya, sisanya adalah untuk Google gitu. Ada lagi yang sifatnya penelusuran ya, penelusuran itu biasanya di mesinnya Google ya, ketika kita kontennya ada di urutan di pertama atau mungkin di halaman berikutnya, itu kita akan mendapatkan dengan persentase 51% dan sisanya untuk Google gitu. Terus ada lagi terkait dengan YouTube. Nah, YouTube juga ada persentasenya. Nah, ada lagi yang terbaru. Terbaru itu adalah link shopping ya. Ini yang terbaru, udah di launching bulan ini. Jadi ketika kita websitenya, konten kita dalam website itu sudah di ACC, kita akan mendapatkan link shopping. Ya, link shopping, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Nah, di sini juga akan menambahkan pendapatan kita di situ. Nah, makanya saya juga menyarankan kepada mahasiswa, memotivasi kepada mahasiswa untuk membuat website yang bisa menghasilkan uang. Karena TI itu kan berpotensi ya untuk membuat konten seperti itu. Nah, selain itu juga ada mata kuliah namanya multimedia. Nah, multimedia juga mempelajari media, beberapa media seperti membuat desain grafis ya, membuat video ya. Itu juga berpotensi untuk kita kembangkan dan kita daftarkan kepada Google AdSense atau YouTube gitu Mbak Tessa. Jadi ya kalau menurut saya potensi sekali. Kadang di saat kuliah juga saya memberikan motivasi ya, selain membuat sebagai tugas juga bisa diterapkan untuk didaftarkan ke Google AdSense gitu Mbak Tessa. Oke, jadi begitu ya Pak Abdul. Tapi untuk di sini kan Pak Abdul sendiri sebagai kreator YouTube, mungkin bisa ada beberapa tahapan dari awal bagaimana kok bisa menjadi kreator YouTube. Contoh, bagi orang yang di situ groginan atau yang disebut tremor gitu, lebih ke demam panggung, itu cara mengantisipasinya gimana Pak? Untuk kreator YouTube. Nah, sebelum masuk ke terkait dengan kreator konten di YouTube ya, banyak cara penyampaiannya dalam media di YouTube itu ya. Ada yang semacam prolog ya, istilahnya kita langsung shooting ya, itu ada juga yang memanfaatkan aplikasi ya, semacam rekam layar ya. Ada juga yang terkait dengan memilih media-media lain dicampur adukan di situ ya, atau kombinasi gitu.
Nah, kalau yang terkait dengan grogi tidaknya itu biasanya saat membuat video secara langsung gitu ya, secara semacam ini ya, podcast gini kan, itu diperlukan ini ya, keberanian ya. Nah, tapi kalau yang model semacam tutorial biasanya rata-rata membuat videonya itu menggunakan rekam layar ya, atau aktivitas yang ada di layar itu kita rekam. Nah, itu biasanya tingkat kerugiannya kurang gitu. Nah, kalau saya lebih banyaknya seperti itu. Jadi aktivitas yang ada di layar komputer saya rekam ya, dan saya menjelaskan materinya atau tutorialnya gitu. Jadi untuk cara penyampaian pesannya itu informasinya berbeda-beda ya. Ada yang langsung dengan shottingan ya, ada langsung dengan rekam layar ya. Ada juga yang memanfaatkan media lain yang digabungkan di dalam satu produk video tersebut, gitu Mbak Tessa. Oke, itu untuk mengantisipasi seperti itu ya Pak. Tadi Pak Abdul bilang ada beberapa income yang dari website. Contoh penghasilan income yang dari website itu seperti apa Pak? Income dari website ya. Nah, income dari website itu emang kalau kita didaftarkan ke Google, otomatis kita dapat income-nya dari iklan ya, jadi penyedia iklan itu ya. Contohnya Indosat dia ingin beriklan ke Google ya. Nah, secara otomatis nanti Google akan membagi persentasenya ya. Tadi yang sudah saya katakan 68% untuk yang menampilkan iklan, yaitu yang memiliki websitenya atau yang memiliki konten YouTube-nya, dan sisanya ya untuk Google-nya itu. Nah, di situ untuk pendapatannya. Dan pendapatan ini juga berlangsung selama 24 jam ketika nanti website itu ada yang mengakses. Dan untuk performa dari iklan juga tergantung dari perilaku orang yang melihat iklan tersebut ya. Jadi ada persentasenya sendiri-sendiri juga ya kalau kita lihat detail di Google Ads-nya. Ada yang melihat aja iklannya, ada yang mengklik iklannya, dan ada yang sebagainya. Itu akan persentasenya lebih ini ya, akan beda-beda ya. Kalau yang melihat mungkin persentasenya lebih kecil dibandingkan ketika ada yang mengunjungi website kita, langsung iklannya itu diklik, itu persentasenya lebih banyak untuk mendapatkan iklannya gitu. Makanya terkait dengan website yang mungkin baru pemula, kalau buat website yang sudah di-ACC oleh Google ya, diterima oleh Google, biasanya dia akan sharing ke beberapa media sosial ya, mungkin di Facebook, di Instagram, ataupun mungkin di status dari media sosial seperti WA gitu Mbak Tessa. Oke, jadi itu kan tadi perihal prosesnya, setelah itu bagaimana caranya. Nah, dari sini untuk pengalaman Pak Abdul sendiri, ada beberapa kendala nggak dalam menghasilkan income itu sendiri? Oke, kalau kendala terkait dengan konten ya, karena di Google juga punya aturan sendiri ya, aturan sendiri terkait dengan konten, terutama terkait dengan plagiat, Mbak. Nah, ini plagiat juga sering ya kita temui gitu, dan sudah saya alami juga ya. Ada konten yang mungkin melanggar aturan dari hak cipta ya, dari gambarnya, dari teksnya, itu juga kadang ada peringatan. Itu mungkin kendala-kendala yang ada di dalam Google gitu. Nah, selain itu juga ada kendala teknis ya, kendala teknis terkait dengan publikasi ya. Nah, publikasi kan biasanya ada yang sama judulnya gitu ya. Itu kadang akan terdeteksi itu adalah pelanggaran. Akan tetapi di sini juga kita bisa mengklaim bahwa itu buatan kita, itu juga bisa. Nanti ada prosesnya, ada klaimnya, atau kita terima dengan pelanggaran tersebut gitu. Nah, pelanggaran juga kan nanti ada prosesnya juga ya. Ada yang mungkin sebagai peringatan aja, ada yang langsung diblok ya, tidak bisa lagi untuk mendapatkan income karena jiplak materinya gitu kan.
Seperti itu. Jadi di kampus juga dipelajari terkait dengan hal itu. Jadi jangan plagiat ya, harus kesesuaian kita membuat materi dengan konten hak cipta gitu. Gitu Mbak Tessa. Berarti untuk kegiatan ini untuk Pak Abdul sendiri banyak kendala yang lebih menjorok ke plagiat seperti itu. Iya, betul. Jadi saya juga mau tanya ini, untuk tantangan dari Pak Abdul dalam membuat untuk kreator YouTube tuh bagaimana? Tantangannya sendiri? Oke, tantangannya seperti ini ya. Karena dinamika dari Google itu atau dari YouTube itu kan berubah aturannya. Dulu saya daftar YouTube itu di tahun 2015 tadi ya, 2015. Waktu itu aturannya tidak terlalu ketat ya, tidak terlalu ketat. Dengan jumlah subscriber 1 atau kosong atau ada videonya minimal 1 itu sudah bisa di ACC ya, ACC. Tapi sekarang mulai tahun 2018-2019 itu mulai diperketat. Jadi untuk pendaftaran di YouTube ya, supaya mendapatkan tantangannya adalah kita harus memiliki 1000 subscriber ya, atau follower ya, 1000 follower, dan jam tayangnya 4000 jam. Nah, itu syarat yang terbaru. Sehingga channel-channel saya yang dulunya kurang dari 1000 tereliminasi. Contohnya yang sering saya gunakan yang grup kuliah ya, grup kuliah. Ada channel namanya grup kuliah, itu yang sering saya gunakan untuk pembelajaran. Nah, di situ di tahun sekitar 2018-2019 itu kan aturannya dirubah ya, subscribernya 1000, jam tayangnya 4000 jam. Sedangkan untuk channel grup kuliah itu di bawahnya. Nah, di situ ada peringatan bahwa nanti ke depan di bulan berikutnya tidak bisa menghasilkan uang lagi. Jadi diberi kesempatan untuk menambahkan jumlah subscriber dan jam tayangnya. Makanya dari situ saya ya bekerja keras ya. Bagaimana trik-triknya, terutama kalau sekarang ini kita bisa menyebarkan informasi itu di media sosial ya, atau secara langsung gitu. Akhirnya alhamdulillah bisa itu salah satunya yang grup kuliah gitu Mbak tantangannya. Soalnya untuk peraturan atau untuk perubahan aturan itu dinamika sekali, dinamis ya. Kita harus ngikutin seperti itu gitu Mbak Tessa. Jadi untuk tantangan sendiri itu lebih menjorok ke peraturan YouTube sendiri gitu ya Pak? Iya, betul. Oke, jadi tadi masih saya menyinggung tentang plagiat. Itu untuk cara meminimalisir plagiat itu bagaimana Pak? Agar tidak terjadi kendala yang seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Abdul. Oke. Tiap konten itu beda-beda ya. Kalau mungkin di website ya, kalau di website itu bentuknya kan teks ya, bentuknya teks dan gambar ya gitu. Kalau di kampus itu kan ada nama aplikasi Turnitin ya untuk mendeteksi plagiatnya itu menggunakan itu sebenarnya bisa ya. Tapi di sana juga memiliki aturan untuk persentase plagiatnya berapa persen gitu. Nah, tapi mereka sudah menggunakan sistem itu. Nah, untuk lebih amannya kalau terkait dengan konten yang berbentuk teks dan gambar, kita harus membuat sendiri. Kalau teks berarti membuat kalimat sendiri ya, membuat paragraf sendiri ya. Kalau gambar kita desain sendiri. Jangan sampai gambar yang ada di Google kita save ya, kita download, kita tampilkan lagi padahal di situ ada watermarknya ya. Nah, itu ya sensitif untuk masuk ke plagiat. Apalagi sekarang Google itu sistemnya sangat canggih sekali. Itu yang terkait dengan teks dan gambar. Nah, kalau video juga sama. Di YouTube juga teknologinya sudah bagus sekali ya. Ketika dari frame dari video itu ada yang sama dengan frame yang lain, itu akan terdeteksi. Makanya kita harus membuat konten yang benar-benar original buatan kita sendiri. Jangan sampai kita memotong video yang lain, kita masukkan gitu. Nah, itu gampang kena plagiat gitu. Berbeda kalau kita memotong video-video lain dengan trik khusus gitu ya. Jadi kan ada channel-channel yang terkait dengan semacam
7 negara terbaik, 7 negara terkaya, termiskin. Itu biasanya kan ngambil gambarnya dari konten-konten lain. Itu dia punya trik sendiri gitu. Nah, itu di situ perlu penjelasan lebih lanjut kalau itu. Oke. Jadi untuk kreator YouTube dari Pak Abdul itu kan perihal penghasilan income. Jadi untuk penghasilan income dari tahun ke tahun menurut Pak Abdul sendiri, dari penghasilan Pak Abdul sendiri itu semakin tahun semakin baik atau ada naik turunnya atau bagaimana? Ya, itu dinamis juga ya. Jadi naik turun itu wajar ya, naik turun. Nah, naik turun itu kan ada beberapa faktor ya. Dari kitanya ya. Dari kitanya mungkin yang jarang upload ya atau jarang mengisi konten, itu juga berpengaruh akan pengaruh terhadap naik turunnya gitu. Ada juga karena ada aturan ya, aturan-aturan yang ditetapkan oleh perusahaan gitu. Contohnya ada pengurangan persentase ya, persentase pembagian bagi hasil juga itu akan berpengaruh gitu. Ada juga waktu-waktu tertentu bisa meningkat ya, kayak semacam kalau di toko itu cuci gudang itu ada ya. Jadi iklan juga ada semacam cuci gudang. Biasanya di bulan akhir itu ya, November, Desember itu cuci gudang. Walaupun jarang membuat konten gitu, tapi kalau penghasilan menaik, ternyata itu ada cuci gudangnya gitu. Nah, seperti itu. Jadi bisa naik turun tergantung dari kitanya atau dari perusahaannya gitu. Oke, jadi lebih enakan gitu ya Pak untuk penghasilan, agak enjoy gitu. Tapi untuk di sini mungkin dari Pak Abdul sendiri ada beberapa motivasi mungkin buat mahasiswa-mahasiswa lain yang ingin menjadi konten kreator yang seperti Pak Abdul, lebih ke menjorok ke tentang pendidikan. Soalnya kan ini banyak juga mahasiswa yang lebih ke konten kreator, entah itu perihal multimedia atau traveling gitu. Mungkin ada sedikit pengembangan dari mahasiswa perihal tentang pendidikan sendiri. Ya, terutama ini untuk prodi TI ya. TI itu kan mempelajari website, mempelajari video, pembuatan multimedia. Itu sangat potensi sekali untuk dikembangkan atau bermitra dengan Google ya itu. Karena kalau kita perkuliahan kan rata-rata ya 1 semesternya 6 bulan ya. Kalau kita websitenya sudah berumur 1 semester 6 bulan, itu bisa kita daftarkan gitu. Selain kita membuat konten, membuat tugas di kampus ya. Nah, kalau sudah selesai ujiannya ya, perkuliahannya, nah itu website itu bisa didaftarkan kan. Jadi sambil belajar sambil menghasilkan uang gitu. Dan tentunya juga kita harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh perusahaan, terutama yang Google gitu. Jadi tidak hanya TI aja ya, semua prodi juga bisa ya, karena saat ini untuk membuat website, membuat video tidak harus dengan coding ya. Kalau website tidak harus dengan coding, karena ada aplikasi yang tinggal langsung buat secara praktis gitu ya. Contohnya seperti Blogger, WordPress ya, atau yang lainnya. Jadi itu bisa kita buat ya. Terus yang video tidak harus dengan menggunakan Camtasia, menggunakan Adobe Premiere, tapi kalau prodi yang lain cuma mengandalkan aplikasi yang di HP juga bisa sebenarnya. Tuh, yang tentunya juga harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Google. Gitu Mbak Tessa. Oke, jadi teman-teman juga bisa ini bisa minta bantuan Pak Abdul gitu untuk kreator YouTube. Iya. Ini juga ada beberapa mahasiswa sih yang konsultasi terkait dengan hal itu ya. Dan alhamdulillah juga saya melakukan pelatihan kepada guru-guru ya, atau yang umum ya, terkait dengan pengembangan media video untuk dimasukkan ke channel YouTube ya. Ada yang sudah menghasilkan, ada yang masih proses gitu. Jadi sebenarnya ya menjanjikan juga gitu ya, karena Google juga kita sudah paham ya, perusahaannya yang sangat besar sekali ya, di mana-mana di tiap negara ada cabangnya sendiri
gitu Mbak Tessa. Jadi di sini Pak Abdul juga tidak hanya sebagai kreator YouTube, tapi juga sebagai ada pelatihan gitu buat teman-teman yang masih pemula seperti itu. Iya betul. Berarti sangat membantu sekali. Mungkin besok saya juga bisa mengikuti Pak Abdul sebagai konten kreator YouTube. Seperti itu. Selanjutnya dari beberapa hal di sini ada beberapa kendala mungkin ya dari mahasiswa yang lain yang sedang konsultasi dengan Pak Abdul. Itu ada beberapa yang mungkin ada kendala yang Pak Abdul belum bisa pecahkan atau gimana? Itu ada beberapa mahasiswa yang seperti itu tidak Pak? Ya, kendala itu biasanya terbentur ke peraturan biasanya, peraturan yang ada di dalam perusahaan itu, terutama yang Google ya. Contohnya yang tadi ya, jumlah subscribernya harus 1000 ya, terus jam tayangnya harus 4000. Nah, mereka bisa menyampai itu sampai dengan itu. Tapi yang diinginkan dari Google itu yang murni ya, yang benar-benar murni itu, jumlah subscriber 1000 itu secara murni ya. Jadi akan ada aplikasi tertentu untuk menarik otomatis. Itu yang tidak boleh. Kadang mahasiswa inginnya yang praktis langsung dapat 1000 subscribe atau jam tayangnya 4000. Nah, itu yang diinginkan adalah yang murni ya, itu yang original gitu. Makanya kadang mahasiswa ya terburu-buru. Seharusnya kan harus ada prosesnya gitu. Oke, jadi dari perbincangan ini udah banyak sekali materi yang didapat dari Pak Abdul. Jadi untuk teman-teman yang ingin menjadi kreator YouTube mungkin bisa konsultasi dengan Pak Abdul. Bisa menemui Pak Abdul di mana untuk konsultasinya, Pak? Ya, silakan nanti kalau sehari-hari saya di kampus Universitas Ngudi Waluyo gitu ya. Oke, mungkin bisa langsung menemui Pak Abdul. Jadi untuk podcast pada hari ini itulah yang bisa disampaikan oleh Pak Abdul, dan saya sebagai pemandu acara ingin menutupkan sekian podcast pada hari ini. Jangan lupa tetap mengikuti podcast UNW, podcast cerdas, podcast untuk mencerdaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.